Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya harus kita berdoa dulu untuk meminta kelancaran pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas akan pimpin doa. Ke kelas. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Tentang apa itu? Bersama linear satu variabel. Karena pada minggu lalu kita sudah belajar persamaan linear satu variabel. Untuk sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada 8 kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan ketidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama diberikan beberapa pernyataan ketidaksamaan linear satu variabel. Peserta didik diharapkan dapat memahami konsep ketidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Yang kedua, diberikan contoh masalah ketidaksamaan linear satu variabel. Peserta didik diharapkan dapat mengetahui hubungan garis bilangan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu diberikan masalah konseptual. Peserta didik diharapkan dapat mengubah masalah ke dalam model matematika yang berbentuk ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang terakhir yaitu diberikan masalah ketidaksamaan linear satu variabel. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang sudah tahu pengertian dari ketidaksamaan linear satu variabel? Belum, Ibu. Baik. Untuk pengertiannya, ketidaksamaan linear satu variabel adalah ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan pangkat tertingginya yaitu 1 dengan menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian ketidaksamaan linear satu variabel? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur ketidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu ada variabel, yang kedua konstanta, yang ketiga koefisien, yang terakhir yaitu simbol-simbol ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya yaitu gambarkan untuk hubungan garis bilangan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini kupaparkan contoh soal. Gambarkan ketidaksamaan x kurang dari atau sama dengan min 1 dengan garis bilangan tersebut. Apakah kalian sudah paham tentang hubungan garis bilangan dan ketidaksamaan linear satu variabel? Sudah, Bu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu menentukan model matematika dengan ketidaksamaan linear satu variabel.
variabel. Yang pertama, berikan pernyataan yang pertama, penghasilan Ibu Monika tidak kurang dari 2 juta setiap bulan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menentukan model matematika pada pernyataan pertama? Pernyataan pertama. Yang penghasilan Ibu Monika tidak kurang dari 2 juta setiap bulan. Itu tidak kurang dari. Saya lebihnya tidak. Iya lebih dari. Oke, terima kasih kepada Saudari Wahyuni. Beri aplaus dulu kepada temannya yang Nah, untuk pernyataan kedua, 2 dikali suatu bilangan ditambah dengan hasilnya lebih dari min 8. Ada yang lain bisa membantu Ibu? Ayo Bu. Silakan. Tepuk tangan dulu kepada teman kalian. Nah, dari 2 pernyataan tersebut, apakah kalian sudah paham tentang menentukan model matematika ketidaksamaan linear satu variabel? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menentukan nilai-nilai X, menentukan batas-batas nilai X pada suatu pernyataan. Nah, di sini Ibu paparkan yaitu suatu persegi panjang memiliki panjang 2x ditambah dengan 1 cm dan lebarnya 12 cm. Jika luasnya tidak lebih dari 180 cm kuadrat, maka tentukan batas-batas nilai X. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
Berarti ulang Pak. Berarti ulang Pak. Iya nanti Jo kita itu bakaran depan kita sudah Ibu batas-batas yang saya dapatkan yaitu X lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 7. Terima kasih kepada Wandit. Beri aplaus dulu untuk Wandit. Oke baik anak-anak, karena tadi kalian sudah paham materi yang aku sampaikan, maka sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu akan membagi kelompok, yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Baik, Bu. Apakah dari kelompok ada yang sudah menjawab LKPD? Baik, silakan dari perwakilan kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk membacakan jawaban dari diskusi kami. Dengan pertanyaan, umur Lina dan umur ini adalah 6X kurang 8 dan 2X tambah 4. Umur Lina lebih dari umur ini. Pertanyaan pertama, apakah bilangan tersebut merupakan sifat ketidaksamaan? Jawabannya iya, bilangan tersebut merupakan sifat ketidaksamaan. Pertanyaan kedua, buatlah model matematika ketidaksamaan dari pertanyaan tersebut. Jawabannya 6X kurang 8 lebih dari 2X tambah 4. Pertanyaan ketiga, tentukan nilai X dari ketidaksamaan tersebut. Jawabannya 6X kurang 8 kurang dari 6X kurang 8 lebih dari 2X tambah 4. Selanjutnya 6X kurang 2X lebih dari 4 tambah 8. Selanjutnya 4X sama dengan 4X lebih dari 12, maka X-nya itu sama dengan 3. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Oke, beri aplaus dulu bagi kelompok 3. Nah, dengan berakhir materi tadi, apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Ada Ibu saya. Nah, silakan. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa pertidaksamaan di satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan itu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, ada beberapa unsur dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama itu ada variabel yang sudah tadi Ibu jelaskan. Kemudian ada koefisien dan juga ada konstanta. Kemudian sudah tadi. Sekian. Terima kasih kepada Wahyudi karena telah membantuku untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.